1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama dan kompak. 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia. Amin. Firman Tuhan jelas berkata kepada kita adalah sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dunia. Itu jelas. Dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar dari dunia ini atau mati meninggalkan dunia ini. Amin. Oleh karena itu dikatakan kepada kita Bapak Ibu bahwa kalau kita tahu bahwa kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, dan ketika kita meninggalkan dunia lewat kematian tidak membawa apa-apa, berarti kita harus mencari, merebut kehidupan yang kekal. Amin. Karena apa? Di dunia pun kita tidak dapat apa-apa, pulang dari dunia pun kita tidak dapat apa-apa. Perasaanmu sekarang engkau dapat sesuatu karena engkau punya rumah. Tapi ingatlah, tidak pernah saya lihat orang mati bawa rumahnya. Ada di sini yang sudah mati dimasukkan rumahnya ke dalam petinya? Alkitab jelas berkata kepada kita bahwa dikatakan dengan jelas kepada kita tidak ada sesuatu yang kita bawa datang ke dunia. Dan ketika kita mati meninggalkan dunia juga kita tidak pernah bawa apa-apa. Kalau ada orang-orang tertentu membawa cincin atau emas dalam kuburan, seorang yang lilunya itu sesungguhnya dia tidak bawa apa-apa. Karena ditaruhkan pun cincin di tangannya, sesungguhnya dia tidak tahu bahwa dia punya cincin. Amin. Berarti benar ini firman berkata ketika kita meninggalkan dunia kita tidak bawa apa-apa. Amin. Oleh karena itu kalau kita tahu bahwa kita tidak bawa apa-apa pulang dari dunia, kita harus merebut kehidupan yang kekal. Amin. Ini yang sebenarnya harus diperhatikan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tahu Bapak Ibu, kita harus rindu merebut kehidupan yang kekal. Amin. Rindukah saudara menerima hidup yang kekal? Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Saya sekarang umur saya 47. Baru 47 Bapak Ibu, gak bisa lagi makan cabai rawit. Berarti sebentar lagi nyaku ini dalam hati. Dulu aku mereket 5 set itu sanggup itu melawan anak muda. Sekarang 1 set mereket ke seleo 10 hari. Gak bisa apa-apa Bapak Ibu. Ini gak bisa apa-apa, 10 hari ini aku menderita. Ku senang-senangkan hatiku entah kemana aku main. Soalnya aku tertekan karena apa? Gak bisa apa-apa. 10 hari. Orang gak tahu. Itu menandakan bahwa hidup itu sangat singkat. Amin. Berarti umur saya sudah mulai menurun dia. Tidak lagi semakin enak makanan, tapi apa? Semakin hari semakin pahit itu makanan. Berarti apa? Hidup itu sangat singkat. Amin. Ayo kita naikkan pujian. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Saya menunjukkan kepada saudara kesibukan manusia di akhir zaman ini
berfokus kepada mengejar harta kekayaan yang bisa diraup sebanyak mungkin, dan juga berfokus kepada memuaskan hasrat hati tentang keinginan daging dan yang terkandung di dalamnya. Betul? Makanya hati-hati. Hati-hati. Kesibukan manusia di akhir zaman ini berfokus kepada mengejar harta kekayaan yang bisa diraup sebanyak mungkin, dan juga berfokus kepada memuaskan hasrat hati tentang keinginan daging dan yang terkandung di dalamnya. Contoh, aku puas kalau aku punya rumah baru. Aku puas kalau punya tanah di pusat kota. Aku puas kalau punya mobil trendy baru. Aku puas kalau punya istri baru. Aku puas kalau punya janda baru. Aku puas kalau punya bencong baru. Aku puas punya komunitas baru. Aku puas punya grup baru. Aku puas punya komunitas baru. Itu dunia. Itu tidak salah, tapi itu bukan fokus. Amin. Tapi kalau punya bencong baru salah itu, amin. Atau punya janda baru. Siapa di sini punya keinginan punya janda baru? Angkat tangan. Itu salah. Itu tidak perlu. Tapi perhatikanlah dunia. Dunia dan isinya yang sedang dilakukan oleh orang-orang dunia. Kenyataan seperti ini sesungguhnya telah membuat banyak orang percaya menjadi tertipu. Orang percaya tapi tertipu. Karena sudah meleset dari rencana semula mencari hidup yang kekal. Yang memang direncanakan oleh iblis supaya manusia jatuh kepada kebinasaan. Mereka digiring, Bapak Ibu, dengan tipu daya dunia. Dan bukan hanya kita, pertama sekali dilakukan bukan ke kita, tapi kepada Tuhan kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Apakah ingin engkau memiliki seisi dunia ini? Kalau betul-betul kau ingin memiliki seisi dunia ini, sembahlah aku, biar kuserahkan dunia ini kepadamu. Apakah engkau sedang lapar sekarang tidak ada makanan? Iya. Kalau memang kau ingin makan, jadikanlah batu itu jadi roti. Apakah engkau ingin ditinggikan dan dimuliakan? Lompatlah dari atas ke bawah, kakimu tidak akan terantuk. Dari dulu iblis sudah melakukan itu untuk menipu manusia. Karena dia tahu bagaimana cara menjatuhkan dan menipu manusia. Diarahkan dan digiring hidupnya kepada keinginan pribadinya. Amin. Makanya dikatakan kepada kita meleset tujuan yang semula. Oleh karena apa? Tipu daya kekayaan dunia. Saya tidak berkata tidak perlu kaya, perlu kaya. Tapi yang menjadi persoalan adalah apa? Tipu daya kekayaan membuat manusia tidak lagi fokus kepada Tuhan, tidak fokus lagi merebut kerajaan kekal, tapi mereka fokusnya adalah bagaimana punya kaya, bagaimana punya rumah baru, bagaimana punya janda baru, bagaimana punya bencong baru, cincin baru, mobil baru. Itu yang menjadi fokusnya. Fokusnya tidak lagi bagaimana dia supaya hidup yang kekal, supaya dia menerima hidup yang kekal di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu, saya ajak saudara dulu membaca firman Tuhan yang singkat ini. Matius pasal 13 ayat yang ke-22. Matius pasal 13 ayat yang ke-22. Apa kata Tuhan di dalam firman Tuhan ini? Kita baca bersama-sama, dikatakan 1, 2, 3. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman Tuhan sehingga firman itu tidak berbuah. Perhatikan ini, iman semak duri. Istilah kita disebut iman semak duri. Apa itu iman semak duri? Mereka
mereka memang rajin mendengar firman dan rajin ke gereja. Tapi apa? Ketika datang kekhawatiran dunia, ketika datang corona, ketika datang tipu daya kekayaan, firman itu terhimpit sehingga apa? Mereka tidak pernah berbuah sampai tua, sampai akhir matinya mereka tidak pernah berbuah. Karena apa? Setiap tekanan yang datang, himpitan dunia datang, corona datang, tipu daya kekayaan datang, itu membuat mereka menjadi khawatir, tidak lagi fokus kepada kerajaan Allah. Mereka sehingga melihat apa yang terjadi dalam keadaan. Apa yang mau dikatakan dalam firman Tuhan? Sehingga mereka tidak pernah lagi berbuah sampai akhir hidupnya. Mereka tidak berbuah karena firman yang ada pada hidupnya dihimpit oleh kekhawatiran. Padahal seandainya dia tidak khawatir, Tuhan akan memperlengkapi kebutuhan hidupnya. Janganlah kamu khawatir dengan apapun juga. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, karena Allah pasti menolong jalan hidup. Amin. Naikkan pujian sekali lagi ya teman-teman. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama meninggikan haleluya, amin, haleluya. Saya cinta Yesus, amin, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya bacakan kepada saudara-saudara. Yang mengerikan adalah tipu daya semacam ini tidak tampak nyata, sehingga sangat sulit dibedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak dunia ini. Ngeri. Yang mengerikan adalah tipu daya semacam ini tidak tampak nyata, sehingga sangat sulit dibedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak dunia ini. Dengan kelicikan iblis ini banyak orang tertipu, tapi tidak merasa tertipu. Kan aku tidak berdosa, aku nggak mencuri. Aku kaya karena cari makan. Aku kaya karena kerja keras. Itu pekerjaan iblis. Dia tidak mengakui bahwa Kristuslah yang bekerja, Kristuslah yang berkenan, makanya dia bisa menikmati uangnya. Dia tidak sadar itu. Dia berkata karena kuengkol makanya dapat, karena kugasak makanya punya. Itu kelicikan iblis membuat dia tidak mengakui bahwa kalau Tuhan tidak menghidupkan nyawanya, mana mungkin bisa dihitungnya uang 1000. Itu kelicikan iblis yang ditanam dalam diri manusia. Amin Bapak Ibu. Coba kira-kira kalau kau nggak bernapas, hitung dulu uangmu yang 100.000 itu. Pecahkan dulu 100 bagi 1000 berapa itu? 100 biji uang 1000. Baru tolong dulu cuma Tuhan, matikan aku sebentar. Baru hitunglah yang 1000. Bisa enggak kira-kira kau hitung? Bisa engkau sekarang menghitung, itu karena perkenanan. Bukan karena kamu. Makanya jangan lupa ke gereja. Amin. Kalaupun kau bisa menghitung uang karena kau dihidupkan dah, bagaimana kalau kau mati? Saya percaya kalau engkau tidak setia, gak lama engkau menghitung uang loh. Iya. Karena apa? Karena Tuhan kan memberi kesempatan. Kalau engkau baik, engkau layak panjang umur. Kalau engkau tidak baik, engkau dipendekkan. Karena apa? Untuk apa kau hitung-hitung uangmu? Bukankah kau kan gak memuji aku? Kuizinkan kau hidup supaya kau hitung-hitung uangmu. Sementara bukan kau mau memuliakan aku. Yang mengerikan dikatakan tipu daya semacam ini tidak tampak nyata, sehingga sangat sulit membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak manusia. Dengan kelicikan iblis ini banyak orang tertipu, tapi sama sekali tidak merasa tertipu. Ini yang paling tingkat tinggi. Merasa benar dia.
Tidak pernah aku mencuri. Gak pernah aku susahkan orang. Aku kaya karena aku berusaha. Aku punya karena aku berjuangkan. Mulai dia meninggikan dirinya. Padahal apa? Setiap apa yang dibuatnya, semakin dalam dia semakin tertipu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kau lakukan itu Bapak Ibu, kalau tanpa perkenanan itu tidak berguna. Saya bacakan kepada saudara Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Bukan persoalan engkau kaya, bukan persoalan engkau dapat uang, bukan persoalan engkau besar rumahmu, bukan itu persoalannya. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apa? Apakah engkau melakukan iman dalam perjalanan hidupmu? Karena Tuhan tidak akan bertanya besok, berapa kopel rumahmu yang sudah kau bangun selama hidup, berapa anakmu, berapa tinggi meternya ke atas, atau berapa jumlah tabunganmu selama engkau hidup di dunia. Apakah ada pertanyaan seperti itu? Tidak ada Bapak Ibu. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak salah engkau kaya, tidak salah engkau punya rumah, tapi pertanyaannya, apakah engkau lakukan itu karena iman? Kalau itu kau lakukan bukan karena iman, engkau tertipu oleh iblis. Dan engkau akan berkata, aku tidak mencuri, aku tidak menyusahkan orang. Aku kaya karena aku berjuang. Aku kaya karena bangun pagi jualan di pasar. Makanya banyak uangku. Aku kaya karena aku membungakan uang. Aku kaya karena ini, aku kaya karena itu. Tapi Tuhan bertanya kepada kita, apakah kau lakukan itu karena iman? Saya percaya semua itu tidak kau lakukan karena iman. Amin. Haleluya. 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 Saya cinta Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya sekali lagi katakan haleluya. 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 Minta Yesus. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka tak heran banyak orang lupa diri atau tujuan hidupnya sesungguhnya. Intinya, apabila mereka mengejar kesenangan dunia di hidupnya ini, mereka sama dengan upaya menjaring angin. Jadi saudara tahu, ketika melakukan hidupnya tanpa karena iman, seluruh kekayaan yang dimilikinya, dia tidak beda upaya menjaring angin. Ngeri. Amin. Saya bacakan kepada saudara dulu Pengkhotbah pasal 6 ayat 2 tambah 9. Ayo kita baca bersama-sama yuk. Pengkhotbah pasal 6 ayat 2 tambah 9. 1, 2, 3. Orang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai oleh kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmati. Ini pun kesia-siaan dan penderitaan yang paling pahit. 9. Lebih baik melihat satu dari menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi jangan bangga dulu engkau punya uang, punya kaya dan seterusnya sekarang. Apabila itu tidak melakukan dengan iman, Alkitab berkata semua usahamu itu adalah upaya menjaring angin. Ya, diberi kamu angin. Pernah saudara lihat angin? Siapa di sini yang pernah menjaring angin? Ambil dulu tanggok limbat itu kan? Terasa enggak? Dapat enggak?
Ada ya sesuatu yang paling malang di bawah matahari. Orang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga dia tidak kekurangan suatu apapun yang diinginnya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmati, dia yang mengumpulkan. Jadi tragis hidup orang kaya yang tidak hidup dalam iman. Dia yang mengumpulkan, orang lain yang menikmati. Dan itu pun dikatakan apa? Upaya menjaring angin. Amin. Apakah saudara rindu merebut kehidupan yang kekal? Siapa yang rindu? Angkat tangannya. Siapa mau tinggal di dunia selama-lamanya? Angkat tangan. Saya pun tidak mau tinggal di dunia ini. Amin. Karena apa? Di dunia ini berat, Bapak Ibu ya. Kalau saya rindu, saya memperhatikan ayat ini ya, berat sekali. Enggak usah kita baca, saya saja membacakannya buat saudara ya. Wahyu 21 ayat 4. Yesus akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan lagi ada perkabungan, tidak akan lagi ada ratap tangis, tidak akan ada lagi duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Kalau di dunia apa yang terjadi? Di dunia ini selalu ada air mata. Di dunia ini terancam oleh kematian dan maut. Di dunia ini selalu berkabung dan menangis oleh pahitnya hidup. Di dunia ini selalu meratap oleh karena tekanan hidup. Di dunia ini kita selalu berhadapan dengan duka cita. Di dunia ini kita selalu melihat hal-hal yang lama yang tidak pasti bagi setiap kehidupan kita. Tapi di surga katanya berbeda, Bapak Ibu. Apa katanya di surga itu? Dia akan menghapus segala air mata. Amin. Maut tidak akan ada lagi, kematian tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan. Lalu dikatakan tidak ada lagi ratap tangis. Tidak ada lagi duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu dan sudah lewat. Apakah saudara rindu dengan kehidupan yang kekal? Ini sebenarnya yang kita kejar. Amin. Mungkin orang-orang yang masih muda berkata, aku masih ingin hidup lama. Jalanilah hidupmu dulu. Rasakanlah dulu. Pada pas nanti sampai posisi 50 tahun, engkau akan tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang enak. Amin. Kalau ada orang berkata enak dunia, itu dipertanyakan. Amin. Karena apa? Ketika kita ikut Tuhan, yang diperhadapkan kepada kita apa? Ratap tangis, duka cita, penderitaan, beban hidup. Makanya rindukanlah kehidupan yang kekal. Amin. Ayo naikkan lagi pujiannya sekali. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Terutama hidup ini, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Oh, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya Yesus. Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia ini menuju kepada kebinasaan, Tuhan merancangkan yang baik bagi kita. Tuhan merancangkan yang baik untuk tujuan hidup kita, supaya kita mengerti bagaimana mengerjakannya. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5, kita memiliki pikiran dan perasaan di dalam Kristus Yesus. Itu caranya. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Inilah cara kita di tengah-tengah dunia
dunia yang jahat ini, Tuhan menunjukkan, memberikan tujuan hidup kepada kita. Caranya dengan bergaul erat dengan Kristus, mengerti pikiran dan perasaan Kristus, serta membuka hati untuk mengejar Kristus dan menolak apa yang menjadi keinginan dunia. Ini sebenarnya. Makanya kita bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua yang ada di tempat ini, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Dengan itulah tujuan hidupmu akan terlaksana. Jangan mau mengadopsi pikiran dunia. Ingin kaya, ingin janda baru, ingin rumah baru. Tahu enggak saudara, sekalipun saudara tidak menginginkan rumah baru, apakah saudara tidak dapat rumah baru? Dapat. Aku tidak pernah meninggalkan engkau seorang diri. Ketika engkau setia dengan benar, setia hidupmu, setia perilakumu, bukan hanya rumah baru. Alkitab berkata apa? Kepadamu akan kuberi ondeng-ondeng. Amin. Ondeng-ondeng itu lengkap, semua lengkap. Oleh karena itu introspeksi dirimu supaya Tuhan memberi kesempatan buat hidupmu. Kalau selama ini jangan kau merasa pintar, merasa benar, merasa paling baik. Sementara engkau tidak melihat dirimu, lihat dirimu. Supaya apa? Kalau engkau setia dan engkau bertobat, ondeng-ondeng yang dijanjikan diberikan kepada. Amin. Kan itu janji Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka akan kutambahkan kepadamu semua ondeng-ondeng. Berarti lengkap. Tidak perlu kau ajari Tuhan bagaimana caranya memberi rumah baru kepadamu, bagaimana caranya memberi kereta baru kepadamu. Tidak perlu kau ajari dia. Tapi ingatlah, apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Makanya udah tidak ibadah, udah tidak cool, merasa benar lagi. Bagaimana cara Tuhan memberkati? Kalau minta cool di rumahnya ngelak-ngelak, ambil kesempatan. Bagaimana cara Tuhan memberkatimu? Makanya saya katakan di kul, semua jemaat wajib berkul. Tentukan rumahnya. Kalau nggak ada kuenya, beli kuenya. Bila penting kita beli kuenya. Tapi kalau mereka mengelak, itu dipertanyakan. Jangan lagi disusahkan orang dengan kue dan makanan. Amin. Tapi kalau ada kuenya dan ia ingin memberkati orang, diberkatilah orang dengan kuenya atau makanannya. Amin. Tapi jangan gara-gara kue dan apa itu namanya menolak. Berarti apa? Perlu dipertanyakan siapa dia. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan.